Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Margareta Pertiwi Simulyo. Saya dari kelas 3F Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya ingin mendeskripsikan tentang Desa Werebo yang berada di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Desa Werebo adalah sebuah desa adat yang terletak di Kecamatan Satan Mese Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Dikelilingi oleh perbukitan dan hutan tropis yang masih alami, menjadikannya salah satu destinasi wisata budaya dan alam yang paling ikonik di Pulau Flores. Kondisi geografis di Desa Werebo, topografi berbukit-bukit, curam, dan dikelilingi lembah serta hutan tropis. Iklim, tropis pegunungan dengan suhu 15-25 derajat Celcius, pagi dan malam, dingin serta sering berkabut. Curah hujan tinggi terutama pada musim hujan di bulan November sampai bulan Maret, membuat jalur trekking licin. Ekosistem kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk flora dan fauna endemik Flores. Hutan di sekitar desa berfungsi sebagai penyangga sumber air. Yang ketiga, kondisi sosial. Masyarakatnya homogen, terdiri dari suku Manggarai yang hidup secara komunal. Hubungan sosial didasarkan pada gotong royong, kekeluargaan, dan ketaatan pada adat. Generasi muda mulai menghadapi tantangan antara mempertahankan adat dan mengejar pendidikan atau modernisasi. Selanjutnya, budaya. Werebo dikenal sebagai benteng terakhir budaya Manggarai yang masih utuh. Rumah adat Baru Niang, 7 bangunan berbentuk kerucut tinggi dengan 5 lapisan fungsional melambangkan hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Upacara adat seperti penti atau syukur panen, wentiwae atau pembersihan sumber air, dan ritual penerimaan tamu masih rutin dilakukan. Masyarakat menganut kepercayaan adat yang menghormati roh leluhur dan kekuatan alam, meski sebagian besar kini juga beragama Katolik. Selanjutnya, potensi ekonomi. Pariwisata budaya, sektor utama sejak Werebo meraih penghargaan ASEAN Community Best Tourism Award tahun 2013, wisatawan datang untuk menginap di homestay, belajar budaya, dan menikmati alam. Selanjutnya, pertanian, menanam padi, jagung, kopi arabica Manggarai, sayuran, dan umbi-umbian secara subsisten, dan mulai dikembangkan komersial. Yang selanjutnya, peternakan, babi, ayam, dan kerbau dipelihara terutama untuk kebutuhan upacara. Selanjutnya, ada juga kerajinan, tenun ikat Manggarai dan anyaman tangan menjadi produk unggulan. Ada juga madu hutan dan kopi lokal, mulai dipasarkan sebagai produk premium. Selanjutnya adalah sumber daya alam. Tanah vulkanik subur cocok untuk pertanian terasering. Hutan alami yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan habitat satwa, dan juga sumber air melimpah dari mata air pegunungan dijaga melalui aturan adat. Keanekaragaman hayati mencakup berbagai tumbuhan obat, burung endemik, dan serangga langka. Selanjutnya, pemerintahan desa dan pembangunan. Struktur pemerintahan menggabungkan sistem formal, yaitu kepala desa, sekretaris, BPD dengan lembaga adat atau tua adat, gena atau tua adat. Keputusan penting terutama terkait tata ruang, budaya, dan lingkungan harus melalui musyawarah adat. Selanjutnya juga ada pembangunan berbasis kearifan lokal, fokus pada pelestarian Baru Niang, pengelolaan wisata berkelanjutan, dan infrastruktur ramah di lingkungan. Dana berasal dari dana desa, ADD, pendapatan wisata, dan bantuan pihak ketiga. Tantangan utama yaitu aksesibilitas, keterbatasan sumber daya manusia, regenerasi kepemimpinan adat, dan keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya. Harapan untuk Desa Werebo bukan hanya sebagai warga Indonesia, tetapi sebagai bagian dari upaya bersama melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal yang semakin langka di tengah arus globalisasi, yaitu tetap menjadi benteng budaya Manggarai, pariwisata yang berkelanjutan dan adil, dan generasi muda yang bangga pada akar budayanya, dan juga akses layanan dasar yang lebih baik tanpa mengorbankan nilai-nilai adat. Pembangunan infrastruktur tidak harus menghancurkan keaslian. Harapannya ada akses listrik dan internet yang stabil, namun tetap menggunakan energi terbarukan seperti panel surya dan tidak mengganggu ketenangan desa.
Anak-anak bisa bersekolah dengan layak tanpa harus kehilangan ikatan dengan komunitas adat. Fasilitas kesehatan dasar tersedia, namun tetap menghargai pengobatan tradisional yang telah turun-temurun. Sekian deskripsi dari saya. Terima kasih.